warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Khairunisa, saya dari kelas H Pagi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran agama tentang Tauhid. Pertama-tama, saya akan menjelaskan makna dari Tauhid. Asal makna Tauhid ialah meyakinkan atau mengikatkan Allah adalah satu dan tidak ada syarikat baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab tauhid yang berarti mengesakan. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan dengan kedudukan dan fungsi tauhid. Dalam ajaran Islam, tauhid merupakan dasar dalam berakidah, berakhlak, beribadah, menjalankan syariat, dan melaksanakan aktivitas duniawi bagi seorang muslim. Tauhid memiliki kedudukan dan fungsi yang amat sentral. Artinya, tauhid merupakan esensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dalam berakidah artinya seorang muslim hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Ahad atau Esa yang telah menciptakan seluruh alam dan segala isinya, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan segala lingkungan yang terjadi di dalamnya, termasuk perbuatan dan amalan manusia. Sebagai dasar dalam berakhlak, setiap muslim mendasarkan akhlaknya hanya kepada Allah semata, baik itu akhlak kepada Allah sendiri, kedua orang tua, ataupun kepada yang lainnya. Pertanyaannya adalah, ibadah yang bagaimanakah yang harus dilaksanakan oleh manusia untuk mengabdi kepada Allah? Tentunya bukanlah ibadah dalam bentuk ritual-ritual yang telah ditentukan seperti ibadah sholat atau haji semata, tetapi juga termasuk ibadah ghair al-madah, yang artinya seluruh aktivitas manusia dari mulai membuka mata sampai menutupnya dan seterusnya adalah ibadah. Hal inilah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Dan dasar dalam beribadah dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah semata, karena tugas manusia sebagai hamba Allah adalah hanya mengabdi kepadanya. Yang ketiga yaitu konsekuensi membaca kalimat syahadat. Kalimat syahadat terdiri dari tauhid ila al-Allah, adalah ucapan kesaksian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kalimat syahadat ila al-Rasul, yakni Muhammadu al-Rasulullah. Oleh karena itu, orang yang telah bersaksi dengan kalimat tauhid seakan-akan mengatakan tidak ada tempat mencari ketenangan, tidak ada tempat meminta pertolongan, dan tidak ada tempat yang dicintai, juga tidak ada yang disembah, tidak ada pemilik, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diagungkan dan dijadikan tempat berpegang kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah, seorang muslim akan meninggalkan ibadah kepada selain Allah sebagai konsekuensi kalimat la ilaha illallah dan menegakkan ibadah hanya kepada Allah tanpa syirik sedikit pun sebagai konsekuensi kalimat illallah. Konsekuensi lain kalimat syahadat yang tidak dapat ditawar adalah menegakkan konsekuensi Muhammad dan Rasulullah sebagai penyempurna syahadat dalam Islam, yakni menaati, membenarkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, membersihkan diri dari segala bid'ah yang sesat, serta mendahulukan sabdanya daripada segala pendapat orang. Namun, jika kita menghindarkan diri dari bersyahadat, juga merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang akan menemukan sikap dan perilaku baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di antaranya, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seseorang akan enggan atau tidak menyatakan kafir kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, keyakinan pada selain petunjuk Rasulullah lebih utama. Yang keempat yaitu membenci suatu dari ajaran yang dibawa Rasulullah meskipun ia mengamalkannya. Yang kelima yaitu menghina dan meremehkan sesuatu dari agama dan ajaran Rasulullah. Yang keenam mengamalkan ilmu sihir. Yang ketujuh mendukung kaum kafir atau musyrik dan menolong mereka dalam memusuhi
dalam memusuhi Islam. Yang ke-8 yaitu meyakini bahwa sebagian manusia atau yang mencapai tingkatan tertentu dalam sebagian aliran tasawuf boleh meninggalkan syariat. Yang ke-9 yaitu berpaling dari agama Allah. 4 yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan tauhid. Sekalipun tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti konsep tauhid begitu mudah untuk diyakini dan diamalkan, melainkan akan melalui proses tahapan tertentu. Tahapan itu memerlukan waktu berjenjang ataupun zigzag, bergantung pada kemampuan seorang muslim untuk sampai pada titik kulminasinya masing-masing. Tahapan tauhid tersebut ialah: yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang mengatur proses pergerakan alam semesta. Yang kedua yaitu tauhid mulkiyah, yang artinya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Malik yang maha berkuasa di alam semesta ini. Dan yang ketiga yaitu tauhid ilahiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah semata di alam semesta ini. Sementara itu, menurut Al-Simi, tauhid diistilahkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tauhid al-rububiyah, yang artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah wal ibadah. Tauhid al-uluhiyah ini mengesahkan Allah bahwa tidak ada pencipta dan pengatur selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang terakhir yaitu tauhid al-asma'i wa al-sifat, yang artinya yaitu iman atau percaya dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Iman dengan tidak menyalah dan tidak mengabaikan, menafsirkan, dan tidak menyerupakan dengan sesuatu yang lain selain Dia. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani kepada asma dan sifat Allah, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat yang sudah ditetapkannya untuk dirinya dalam kitabnya atau sunnah rasulnya yang sepadan dengan kebesarannya, tanpa ada penyelewengan, penghapusan, menanyakan bagaimana dan menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Pemilik nama-nama yang baik atau asmaul husna hanyalah Allah, dan nama-nama tersebut dapat digunakan oleh orang muslim untuk bermunajat kepadanya. Jadi, kesimpulan dari semua ini, kita sebagai seorang muslim terlebih dahulu harus bertauhid pada tauhid al-rububiyah. Setelah itu baru naik ke tahap berikutnya, yakni tauhid al-uluhiyah wa al-ibadah. Setelah itu baru tahap terakhir, yakni tauhid al-asma'u wa al-sifat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai tauhid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.